Anda pasti sering dengar kan kalau Bitcoin itu barang langka. Tapi ini bukan soal hype doang loh. Supply-nya itu memang dari sananya udah dirancang buat jadi terbatas. Nah, pertanyaannya, kenapa angkanya harus pas 21 juta? Nggak lebih, nggak kurang? Dan siapa sih yang punya ide ini? Yuk kita bongkar bareng-bareng. Jawabannya itu ada di jantungnya Bitcoin, di dalam kodenya langsung. Oke, kita mulai dari yang paling dasar ya. Batas supply Bitcoin ini bukan kebijakan yang bisa dinegosiasiin atau diubah-ubah. Ini tuh aturan main yang udah dipaku mati di dalam sistemnya sejak hari pertama. Yap, ini dia angkanya. 21 juta. Tepat segitu. Nggak bakal pernah ada satu koin pun lebih dari angka ini. Udah dikunci, final, dan nggak bisa diganggu-gugat. Terus gimana caranya aturan ini dijaga? Gampang. Aturan ini ditulis langsung di dalam source code-nya Bitcoin. Jadi, ini bukan janji manis, tapi sebuah kepastian matematis. Kalau mau diubah, wah itu PR besar. Butuh persetujuan dari hampir semua orang di jaringan yang ya bisa dibilang hampir mustahil untuk dilakukan. Nah ini nih yang jadi pembeda utamanya. Seperti kata Satoshi Nakamoto sendiri, sistem ini basisnya bukti kriptografis, bukan kepercayaan. Artinya, semua aturan main termasuk soal supply 21 juta itu, dasarnya adalah matematika murni yang bisa dicek oleh siapa aja. Nggak ada tuh ceritanya keputusan sepihak dari bank sentral atau pemerintah. Satu hal penting lagi nih, 21 juta koin ini nggak muncul gitu aja barengan, enggak. Mereka itu dilepas ke pasar secara bertahap, pelan-pelan, dengan jadwal yang super teratur dan bisa diprediksi. Penasaran gimana caranya? Yuk kita lihat. Prosesnya ini namanya mining atau menambang. Jadi ada orang-orang yang kita sebut miner, mereka pakai komputer super canggih buat mengamankan jaringan dan memvalidasi transaksi. Mereka ini kayak lagi lomba memecahkan soal matematika yang susah banget. Nah, siapa yang menang? Dia dapat hadiah. Hadiahnya ini yang disebut block reward dan isinya ya Bitcoin yang baru saja dibuat. Cuma lewat cara inilah Bitcoin baru bisa muncul dan beredar. Dan disinilah bagian paling jenius dari desain Bitcoin. Ada satu mekanisme otomatis yang memastikan Bitcoin jadi makin hari makin langka. Mekanisme ini dikenal sebagai the halving. Sesuai namanya, halving itu artinya dibagi dua atau dipotong setengah. Gampangnya gini, setiap sekitar 4 tahun sekali, hadiah Bitcoin yang didapat para miner itu otomatis dipotong setengah. Ini bukan kejadian acak loh, ini udah dijadwalkan dari awal, jadi semua orang tahu kapan bakal terjadi. Coba deh lihat jadwalnya. Dulu, tahun 2009 hadiahnya gede banget, 50 Bitcoin per blok. Terus di 2012, halving pertama hadiahnya dipotong jadi 25. Lanjut di 2016 jadi 12,5, terus 2020 jadi 6,25. Dan yang baru aja terjadi di 2024, turun lagi jadi cuma 3,125 Bitcoin. Proses pemotongan ini bakal terus-terusan terjadi sampai nanti semua 21 juta koin itu habis ditambang. Grafik ini ngejelasin semuanya dengan gamblang. Lihat deh garis yang biru tua. Itu total supply Bitcoin. Awalnya naiknya cepat, tapi lama-lama makin landai kan? Akhirnya akan datar. Nah, yang biru muda itu tingkat inflasinya. Setiap 4 tahun sekali, jelek, anjlok drastis. Ini secara matematis menunjukkan kalau inflasi Bitcoin itu terus-menerus ditekan sampai mendekati 0. Jadi intinya apa? Setiap kali ada halving, Bitcoin jadi makin langka. Pasokan Bitcoin baru yang masuk ke pasar jadi makin seret. Dan tingkat inflasinya, yaitu tadi, dipotong setengah secara terprogram. Ini kayak kebijakan moneter otomatis yang dijalankan oleh kode, bukan oleh manusia. Keren kan? Oke, kita balik lagi ke pertanyaan di awal tadi. Kenapa sih harus 21 juta? Kenapa nggak dibikin 100 juta aja? Atau sekalian 1 miliar biar banyak? Jawabannya, angka 21 juta itu bukan hasil comot sembarangan. Ada alasannya. Angka ini dipilih untuk mencari sebuah titik keseimbangan yang pas. Keseimbangan antara dua hal. Pertama, jumlahnya nggak boleh kebanyakan, supaya asetnya tetap terasa langka dan bisa menyimpan nilai dengan baik. Kedua, jumlahnya juga nggak boleh kedikitan, supaya tetap praktis dan bisa dipecah-pecah buat transaksi kecil sehari-hari. Masuk akal kan? Nah, buat ngatasin masalah transaksi kecil itu, ada solusinya. Setiap satu Bitcoin bisa dipecah menjadi unit yang super kecil. Namanya Satoshi, diambil dari nama penciptanya. Satu Bitcoin itu sama dengan 100 juta Satoshi. Banyak banget kan? Artinya, sekalipun nanti harga satu Bitcoin mahal banget, kita tetap bisa melakukan transaksi kecil, misalnya buat beli kopi. Jadi, batas 21 juta itu sama sekali nggak jadi masalah buat transaksi mikro. Sekarang, coba deh kita bandingin semua ini
sama sistem uang yang biasa kita pakai, kayak rupiah atau dolar. Wah, bedanya jauh banget. Perbedaannya itu kayak bumi dan langit. Uang fiat bisa dicetak terus-terusan sama bank sentral, jumlahnya nggak pasti, dan nilainya bisa kegerus inflasi. Kalau Bitcoin, suplainya tetap, jadwalnya jelas, dan aturannya nggak bisa diotak-atik seenaknya oleh siapapun. Nah, karakteristiknya yang bisa diprediksi, tidak bisa diubah, dan terbatas inilah yang sering disebut sebagai kelangkaan digital. Ini pertama kalinya loh dalam sejarah, kita punya aset digital yang kelangkaannya bisa dibuktikan secara matematis, mirip kayak kelangkaan emas di dunia fisik. Jadi, kalau mau disimpulkan, batas 21 juta itu yang bikin Bitcoin langka, sementara mekanisme halving itu yang bikin Bitcoin jadi makin susah didapatkan seiring berjalannya waktu. Tapi, ada tapinya nih. Desain yang sama yang bikin Bitcoin super langka dan aman ini ternyata juga punya efek samping. Transaksi di jaringan utama Bitcoin atau on-chain bisa jadi lambat dan mahal, apalagi kalau jaringannya lagi rame. Loh, terus gimana dong caranya Bitcoin bisa dipakai buat pembayaran sehari-hari secara efisien? Tenang, ada solusinya kok. Dan solusi ini bakal kita bahas tuntas di penjelajahan kita berikutnya, The Lightning Network. Sebuah teknologi lapisan kedua yang dirancang untuk membuat transaksi Bitcoin jadi secepat kilat dan super murah. Penasaran kan? Pastikan Anda tidak ketinggalan kelanjutannya.